bahagia yang paling ingin dicapai ya kaya. Aku mesti cuma sekarang belum I kaya. want it, I get it. Udah datang ke bawa anakmu gitu. Kalau datang ayamnya bawa anaknya gitu. Nggak dibilang ayamnya, iya po. Kata kok mirip. Open the window. Oke guys, welcome to my channel Bang Jaltro. Jadi di sini kita podcast pertama ya. Jadi kita rencana podcast ya seputar tentang hidup, tentang personal, keluarga, anak kos, yang mungkin bisa dibilang cerita tentang masa kecil atau harapan. Ya pokoknya tetap tonton lah guys. Apapun podcast kita sekiranya dapat menghibur. Terlebih ya mungkin flashback juga bagi teman-teman yang nonton. Mungkin mengingat masa lalu atau harapan-harapan kayak di umur yang sekarang ada hal yang perlu kayak flashback kembali, apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin diubah kalau semisal dikasih kesempatan. Ya perkiraan gitu guys. Oke? Kita masuk ke pertanyaan tentang personal. Nah, di sini pertanyaannya, kalau kamu diberi kesempatan untuk memulai semuanya dari awal, hal apa yang ingin kamu buat? Udah mulai nih. Udah dong. Dari tadi. Pertanyaan tentang personal. Apa pertanyaannya? Kalau kamu diberi kesempatan untuk memulai semuanya dari awal, hal apa yang ingin kamu ubah? Cara berpikir dan cara bertindak. Ya maksudnya kalau cara berpikirnya kemana nih arahnya nih, dan targetnya mau kemana gitu. Kalau semisal dikasih cara berpikir dan cara bertindak nih, mau kemana gitu. Ya ke masa depan lah, kayak cara berpikirnya itu dulu. Kayak lebih dikasih apa namanya ya, kamu perlu mempersiapkan ini nih sebelum ke sini, kamu perlu mempersiapkan ini sebelum ke sini, kayak gitu. Jadi dia pemikirannya itu lebih kayak gimana ya, auto box lah istilahnya. Jadi nggak ikut-ikut orang, nggak ikut-ikut ini, karena sejauh ini sih masih kayak pemikirannya itu dulu ya, masih kayak ikut-ikut orang. Jadi kalau untuk sekarang sih untuk hari-hari makin ke belakang ini, belajar untuk lebih punya prinsip, punya integritas lah untuk diri sendiri, bukan untuk yang lain, tapi lebih ke personalnya. How about you? Kalau aku sih ditanya tentang yang ingin diubah, kalau dikasih kesempatan gitu ya, pola pikir. Dan setelah pola pikir, malas dihilangkan lah. Aku ingin mengubah malasku gitu ya. Pola pikir ya ini salah satu, karena ingin belajar mengubah pola pikir itu kan, biar kayak ketika ada kesempatan, ada peluang langsung gas. Dan juga malas, karena di mana-mana kalau kayak bangun lebih subuh, Lebih pagi. ya lebih pagi lah, lebih pagi itu sesuatu yang, karena orang kadang ada pepatah katanya lebih cepat bangun pagi, rezekimu nggak dipatok ayam gitu. Nah itu kalau aku sih. Oke, untuk pertanyaan kedua, sifat apakah yang tidak kamu inginkan ada pada dirimu? Malas. Ya betul. Kembali lagi ya, kayak pertanyaan ini malas ya. Malas. Karena memang ya jujurnya malas, tapi nggak terlalu malas banget lah. Dalam artian masih ada kata tunggu. Masih kurang effort. Kalau aku sih kayak ada kata tunggu. Dulu waktu ya kayak flashback masa kecil, kalau lagi disuruh orang tua itu
pasti ada kata tunggunya, bentar dulu gitu. Itu sering. Nah kalau kamu? Ya malas itu sih, malas itu karena kalau apapun kalau udah malas itu zero. Mau kayak gimana pun orang menasihati, memberi jalan atau kayak gimana. Kalau dari kitanya udah malas ya udah nggak akan ada apa-apa. Tapi segimanapun orang nggak peduli, tapi ketika kita semangat nih, ambisius, ya apapun bisa diterobos. Iya. Oh satu lagi aku tadi yang pertama ambisi sih. Aku orangnya kalau udah kayak gagal pertama, ambisinya iya kayak gimana sih? Ciut gitu. Udahlah gitu. Iya. Karena kayak masih ada kesempatan lain lah gitu. Kesempatan lain dalam hal udah beda konsep lagi gitu. Nggak pernah kayak ambisi untuk menyelesaikan konsep ini gitu. Oke, pertanyaan ketiga masih tentang personal. Apa penyesalan terbesar dalam hidupmu? Malas. Gitu penyesalannya. Iya gitu loh. Kenapa? Karena kan gara-gara malas ini banyak penyesalan gitu loh. Kayak boleh lah. Iyalah. Karena kan tapi itu yang lebih kayak paling besar lah gitu. Maksudnya ada nggak? Tidak belajar matematika sedini mungkin hanya karena perkara gurunya yang kalau istilah sekarang killer loh. nggak ini gurunya nggak cocok sama aku teknik ngajarnya. Jadi that is why aku jadi kayak udahlah nggak usah belajar matematika. Kalau nggak belajar matematika nggak mati juga. Itu sih jadi kayak gitu. Oh iya, tentang pelajaran ya. Kalau aku sih bahasa Inggris. Persis juga sama. Jadi waktu SD itu kelas baru tahu pelajaran bahasa Inggris itu kelas 4 SD lah. Disitulah di sekolah dulu di kampung masuk pelajaran bahasa Inggris. Sementara kan di kota kan mulai dari kecil. Bahkan mungkin orang tuanya udah mengajarkan bahasa Inggris kan sebelum sekolah. Kita nggak di kota bos, ya, kampung. Nah, justru itu. Jadi kisah kalau aku ceritakan sedikit tentang kenapa aku kesal sama bahasa Inggris ini, karena SD aku lumayan suka dulu sampai kelas 6 SD. Nyampe di SMP kelas 1 dimana mungkin kayak pengetahuan bahasa Inggris ini jauh berbeda dengan anak-anak yang lain. Gurunya sih, aku bilang sih kesalahan gurunya lah, bukan menyalahkan guru yang di sana ya, tapi ya mungkin mereka menganggap semua murid yang udah masuk kelas 7 itu udah mengerti bahasa Inggris dengan konsep dia, yang artinya dia menyampaikan bahasa Inggris tapi kita nggak tahu gitu loh. Jadi waktu mengajar bahasa Inggris itu ya udah pakai bahasa Inggris gitu, sementara kita yang masih mengenal apa itu bahasa Inggris dikasih langsung cara menyampaikan seperti itu, ngomong apa sih gitu. Sampai di titik itulah aku malas bahasa Inggris. Itu yang buat sih. Tapi aku di matematikanya juga sama sih. Waktu SD juga gurunya itu suka membanding-bandingkan. Dan dia ngajar ya sama kayak yang aku bilang. Dia merasa kalau anak-anak yang udah ada duduk di bangku kelas 4 itu udah paham semua kayak perkalian lah. Itu lagi yang akar-akar itu gitu. Oh iya, yang ada akar itu. Yang ada akar-akar itu kan. Gak akar pohon kan? Enggak. Padahal kan waktu itu perkalian aja masih harus berurut gitu ya kan. Terus aku kayak tiba-tiba dibanding-bandingkan. Ada soal disuruh ke depan. Ya gimana mau jawab ke depan, perkalian aja masih harus urut, konon lagi menjawab soal kan gitu. Sampai di depan dipermalukan gitu. Kayak menurutku itu bukan sesuatu jiwa seorang guru menurutku ya gitu. Jadi
Karena kalau ketika guru berpikir sama anak itu sama, itu menurutku sorry to say itu menurutku pemikiran bodoh. Kenapa? Ya sama aja dia kayak nyuruh ikan untuk memanjat, gajah untuk berenang. Ya gimana bisa gitu loh. Nah di antara siswa itu pasti ada contohnya. Ya ada nih siswanya, ada ikan, ada monyet, ada gajah. Terus soalnya itu tentang bagaimana memanjat pohon. Ya pasti si monyet lah yang bisa. Gak mungkin ikan itu bisa memanjat, apalagi gajahnya gitu. Iya. Tapi kalau misal disuruh berenang ya ikan, disuruh untuk menarik beban berat ya gajah gitu. Jadi seorang guru itu harus mampu melihat ini anaknya, oh ini bisanya di sini nih di bahasa nih, oh ini bisanya di matematika nih, ini bisanya di geografi nih, ini bisanya di sejarah nih, kan kayak gitu harusnya. But sorry to say kalau guru kita yang di kampung sana Ya, belum betul. ada itu, belum. Itulah penyesalan dari perilaku mereka yang berdampak jadi penyesalan bagi kita. Gitu. Ya, betul. Ya, itu kayak penyesalan terbesarku sih. Nggak paham bahasa Inggris ini sampai sekarang. Ya, Aku gak paham matematika sampai sekarang. bukan karena nggak mau belajar, tapi karena udah kesal dan kayak Udah benci duluan. ya udah benci. Jadi kayak benci itu kan harus perlahan ya. Ya meskipun sedikit demi sedikit makin tahu ya setelah SMA kuliah, tapi aku bilang sih agak telat sih. Maksudnya ini penyesalan yang luar biasa juga sih, besar juga sih penyesalannya. Sama aku juga. Oke. Next. Nah, jadi kita lanjut ke pertanyaan masih tentang personal, sorry, lidahnya agak apa. Itulah yang bahasa Inggris itu ya. Nah ini pertanyaan berikutnya, kamu bahagia dengan hidupmu sekarang nggak? Aduh. Enggak. Ini kayak pertanyaan yang apa ya kan? Oh, bukan enggak sih. Belum bahagia. Kenapa? Apa ya istilahnya? Nakyat atau naca kalau. Oh belum ya? Iya. Aku masih ngerti ya. Iya. Belum ada di kategori kata bahagia belum. Tapi bukan berarti nggak bersyukur ya, bersyukur gitu. Karena ya sejauh ini Tapi masih aku Tuhan potong sedikit pelihara. ya. Naknya kayak sama penyampaiannya dengan satu hewan loh. Semuanya. Semuanya. Oke, lanjut. Udah lupa aku. Next. Enggak. Kau bahagia nggak hidupmu sekarang? Kalau aku sih bahagia aja sih, tapi bahagia yang paling ingin dicapai ya kaya. Cuma sekarang belum I kaya. want it, I get it. Karena ya Rich yang kayak gimana dulu nih yang kamu cari supaya mampu memenuhi kategori bahagia? kaya akan ilmu. Wah. Karena ketika udah berilmu akan berduit lah, Hmm. akan bisa dipakai kemana lah gitu. Yang kedua ya kaya, rich, uang. Yang ketiga itu tadi kaya rohani juga sih. Dalam artian biar nggak tamak. Oh, cinta Tuhan juga ya? Oh iya dong. Ya sebisa mungkin hidup ini ya harus tetap ke sana arahnya. Mau gimana pun, mau kaya pun, ya tetap ukuran rumah kita terakhir ya 2 kali 1 meter doang. Ukuran. Iya, betul. Iya kan? Nah itu. Jadi ya paling itu sih aku. Oke? Lanjut. Kalimat apa yang menurutmu paling jahat yang pernah kamu terima? Aku orang Batak nih. Hmm? Keluarga aku keluarga yang keras dan tegas. Biasa mamaku memaki-maki. Ketika dia nggak mungkin kesal kali sama aku ya, lagi kesalnya nggak bisa dikontrolnya emosinya, keluarlah seluruh kebun binatang dan juga sumpah serapa lah. Gitu. Ya. Itu kayak aku ngalamin juga sih. Tapi memang Ngalamin juga. yang lain lah. Karena memang Kita satu angkatan berarti. ya
Tapi yang harus digarisbawahi, nggak semua Batak ya, cuman kalau kayak dari kampung-kampung gitu, itu memang kayak Tabiatnya. udah kebal lah. Aku kalau hal-hal seperti itu udah kebal sih. Cuma karena ya kami ya cewek ya. Kalau kayak cowok justru disampaikan begitu. Kalau aku dulu mama atau bapak marah-marah, kalau masih ngomong kasar itu kayak bercanda sih. Justru aku bercandain sih. Tapi kalau udah sampai mukul sapu, Pernah juga sih, pernah. sapu yang masih rotan ya kan, dulu kan masih gagangnya yang rotan kan, kalau sekarang kan ya aluminium ya. Kalau dulu kan rotan, bayangin nggak rotan masuk ke betis pak ya. Nggak masuk, kena Lah iya gitu kan. kayak mana masuk ke betis Iya. ya. Maksudnya kena betis itu bengkaknya itu bisa 2 hari. Aku juga ngalamin bos, alumni apa juga ini, alumni sapu. Dan justru itu kayaknya yang buat betisku agak gemuk. Nggak besar. Jangan yang besar itu gemuk lah. Enggak, itu memang kalian gemuk, bukan perkara itu. Perlu Udah lama. Perlu di six pack ini dilatih. Apa kabar betisku ya? Haleluya. Oke, next. Hal apa yang akan membuatmu marah? Ketika aku capek, udah keluar dong. Ketika aku capek, orang-orang di sekitarku nggak ngerti aku capek atau aku marah. Jadi contoh kayak udah capek nih, nyampe di rumah masih kayak merantakan, aduh, terus ribut, terus aku lagi yang harus mikirin makan gitu, kayak nggak dimasakin lah gitu. Itu aku kayak ubun lah gitu. Kalau aku udah. Kalau aku sih nggak dihargai. Kenapa bilang itu? Karena aku cenderung kalau kita kayak bertindak hal kecil maupun besar, nggak ada kata terima kasih, itu bukan mengharapkan ya, tapi kayak mungkin atau bentuk penghargaan. Penghargaan. Karena sejauh ini aku kayak dibantu orang, makasih. Bahkan kayak di pelayanannya warkop gitu kan, ketika kayak disajikan begitu, itu kayak makasih ya bang gitu. Itu kayak penting, kita juga yang dilayani merasa senang, dia juga mungkin ya. Kalau siapa sih yang sudah dibilang terima kasih ya kan, kita ada pendidikan aja tetap dia senang gitu. Tapi ya kalau aku digituin dan hal kecil yang aku lakukan kayak minta tolong bantuin dia, oke makasih ya, thank you ya gitu, itu senang gitu. Nggak perlu kayak mengharapkan dia juga kita bisa dianya bisa kayak apa yang kita lakukan gitu. Peraturan yang tersirat, bukan yang tertulis. Oke. Nah itu sih kalau aku. Next. Next. Kamu pernah merasa kesepian? Kapan hari itu terjadi? Kalau pernah merasa kesepian. Sering masih sering. Kapan hari itu terjadi? When I'm alone in my boarding house. Ketika sendiri di kosan. Tuh. Jadi semakin aku mengenal diriku, aku orangnya extrovert. Extrovert itu bukan karena pecicilan atau kayak gimana ya, enggak, yang dimana dapat semangatnya itu bukan ketika sendiri gitu, tapi justru ketika berinteraksi dengan orang, diskusi dengan orang, berbaur dengan alam, pokoknya itu keluar dari rumah gitu untuk dapat semangatnya. Nah aku tipikal yang kayak gitu. Nah beda kan sama tipikal orang yang introvert ya, yang dimana kayak mereka itu dapat semangatnya itu ya ketika mereka di rumah gitu, quality time untuk dirinya sendiri. Nah kalau aku sampai kayaknya orang yang gampang merasa kesepian, tidur aja nggak bisa sendiri. Jadi selama ini
Ya berjuang sendiri lah. Pakai bantal. Bantal pun nggak cukup. Kadang kalau sendiri mungkin ini hal aneh ya. Saking aku takutnya sendiri, aku kadang ngambil kaca yang lumayan besar yang ada di kosanku, aku bawa ke kamar, aku buat di depanku. Jadi kayak ya aku kayak punya teman ngobrol. Aku ngobrol sama diriku sendiri. Itu salah satu teknik sih sebenarnya ketika boleh dicoba ya guys. Iya, talk to myself by mirror. By mirror ya. Yeah. Kalau aku sih kalau lagi ada masalah dan aku nggak mau kayak memberatkan orang lain, tapi aku nggak tahu solusinya apa, itu Bodoh. perasaan yang paling kesepian lah. Dan itu butuh orang yang memang aku udah kayak mantapkan di pikiranku dan di hatiku, orang ini cocok gitu kayak pasangan. Tapi nggak semua bisa disampaikan ke pasangan, bahkan ada juga yang ke keluarga gitu. Nah, tapi ketika aku nggak dapat dan aku nggak berani menyampaikan itu perasaan yang paling sepi loh. Itu. Dan aku pernah ngalamin itu, dan bahkan di kejadian-kejadian ketika masalah-masalah sulit dan yang kayak itu gak bisa aku sampaikan ke siapapun sama sekali kecuali sama Tuhan. Gitu. Tapi meskipun kita udah doa udah apa ya, memang ada kelegaan gitu kan, tapi secara manusiawi perlu orang yang kayak, karena nggak bisa tetap juga butuh, ya. kan makhluk sosial. Dan satu kita nggak bisa langsung bisa dengar kayak apa jawaban Tuhan kan, jadi kayak butuh perpanjangan tangannya lah istilahnya. Tuhan yang bisa kayak ngebantu kita, oh kamu ini harus begini, kamu ini begini. Ya. Itu sih kalau sempat nggak, nah itu yang pernah aku alami, yang paling kesepian. Nah, itu sih. Oke, jadi itu dulu pertanyaan tentang personal. Kita lanjut ke pertanyaan tentang keluarga dan masa kecil. Nah ini seru sih. Seru ya? Seru dong. Seru lah. Lehuga lah. Oke. Pertanyaan pertama. Siapa orang yang paling kamu percaya di keluarga? Mamaku. Seberapa percaya? 98%. Kalau aku? Enggak juga sih. Astaga. Karena masih belum kategori keluarga kan. Ya ini kan keluarga. Iya, maksudnya belum kategori keluarga. iya, tapi aku agak melintir sedikit. Seberapa persen kepercayaan tadi sama mama? 98. 98. Nah, kalau aku 78. boleh lah. Di atas, Ya, di dari atas merah ya. 50 lah, dari rata-rata. Di atas Karena merah rata-rata ya. kan 65. Nilai merah berapa sekarang? 60. Oh iya. Dulu nilai merah Rata-rata 50 ya. rata-rata 65. Average-nya itu 65. Jadi kalau di 78, udah bagus lah itu, bro. Iya, gitu. Betul. Mama aku yang paling aku percaya, dan itu 98%. Why? Karena dulu aku sama mamaku tuh gak dekat. Tapi seiring berjalannya waktu, aku belajar mendewasakan diri dan hati, basic, memperluas kapasitas hati, ya. Jadi aku lebih kayak bisa memposisikan diri sebagai perempuan lah, kayak gitu. Jadi kalau untuk sekarang mamaku itu adalah my best friend, yang dimana segala ceritaku yang bahkan aku mukul semut pun itu aku kasih tahu sama mamaku gitu. Mak, aku tadi mukul semut kayak gini gitu. Saking enaknya ngobrol gitu. Jadi apapun itu aku ceritakan sama mamaku, karena mamaku bukan tipikal orang yang menurutku bukan orang tua yang ortodok, tapi yang apa sih, yang berusaha mengikuti pertumbuhan anak gitu. Jadi kalau modernisasi lah ya. Masih kategori lah, modern parents lah kalau nggak salah istilahnya itu. Jadi kayak apapun yang aku sharingkan sama mamaku, bahkan mengenai K-pop sekalipun, aku yang suka K-pop juga, itu mamaku bisa ngimbangin ceritanya. Jangan-jangan ada juga fans. Ada, si Lee Min Ho. Oh itu. Iya, dulu kan waktu SMA aku pernah kenalin Boys Before Flower kan sama mamaku. Terus di situ namanya Gu Junkyo. Mamaku kayak suka kan sama si Gu Junkyo sama si Genjan di ini.
Jadi itulah aku suka kali sama si Lee Min Ho. Kadang dia nanya, ada film yang si Lee Min Ho yang di Jin Pagi Hujan itu. Itu bisa ya? Iya, itu mama aku gitu. Jadi apapun itu bisa kita iniin. Jadi rahasiaku pun nggak ada yang aku rahasiakan dari mamaku, nggak ada. Semua itu aku kasih tahu sama mamaku. That is why aku bilang 98%. Ya itulah. Karena kadang mamaku itu akan memberikan respon satu kayak sahabat, terus lagi kayak nasihat kayak orang tua gitu. Jadi kalau menasehati dia kan memposisikan diri sebagai orang tua. Tapi kalau misalnya nimbrungnya bercandanya ya kayak sahabat gitu. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang. Iya. She's my best friend. Berarti kayak pandangannya 6 tulang. Untuk sekarang ini kayak sama tulang beda jauh lah ya sama ini. Kok ini lengkap gitu ya? Enggak. Mamaku masih kok punya bapak aku. Oh ya boleh lah. Ada perjuangan juga katanya. Mamaku yang berjuang. Tapi ada mirip-miripnya nggak sama ini? Ada dong. Apa dong? Hidungnya. Papaku mancung. Akunya aja nggak ada bibitnya. Mamaku nggak pakai ya kayaknya. Yang penting ada di sinetron itulah. Itulah dia sukanya nggak ada fans kayak Korea apa nggak ada sih, karena ya gimana mau fans ya kerjanya bertani doang. Mamaku pun Itulah, jadi kayak nggak ada mikiran untuk kesana kan. nggak ada Gujun Pionya lah ya. Nggak ada apa Gujun Pio. Mak Pio. Kalau aku sih ya siapa yang paling sama sih mama, cuman aku orangnya introvert ya, jadi kayak segala sesuatu itu susah diungkapkan ke siapa, jadi kayak gak semua, hanya kayak beberapa yang memang masih bisa kupilih untuk ceritakan. Tapi kayak masalah-masalah kayak bahkan aku sakit aja tunggu sembuh dulu baru disampaikan gitu. Itu mandiri. Nah itu makanya jadi kayak susah, itu kan masalah kan ya, ketika kita sakit kan ya seharusnya orang tua harus tahu, cuman karena kita memang orangnya nggak mau membuat orang tua kita khawatir, akhirnya sembuh dulu baru disampaikan gitu bahwa lagi sakit nah ini. Nah itu orangnya. Jadi kalau dibilang berapa persen sih ya percaya aja sampai ya 80% lah. Tapi kalau soal personal kepribadianku sendiri yang mungkin agak melenceng atau gimana, ataupun masalah-masalah yang urgent gitu, jarang sih aku sampaikan ke orang tua. Itu sih. Oke, next. Apa ada tradisi keluarga yang paling kamu sukai? Apakah ada tradisi keluarga yang paling kamu sukai? Ada. Kalau di keluargaku itu setiap kali anak rantaunya mamaku pulang, mamaku itu pasti masak 2 hal. Satu. Yang pertama ayam kampungnya itu pasti dimasak. Berarti banyak ayam ya? Banyak, puji Tuhan banyak. Mamaku selalu pelihara minimal 10. Jadi itu setiap pagi manggil ayamnya itu besar kalian ya, nanti kalau anakku pulang biar ada dimakan gitu. Oh, jadi kayak dijuain ya? Iya, ayam itu diajak ngomong gitu. Yeah. Udah datang kok bawa anakmu gitu. Kalau datang ayamnya bawa anaknya gitu. Nggak dibilang ayamnya, iya po. Kata, kok mirip. Yang kedua mie gomak. Ini kayaknya wajib ya untuk kita orang Batak ya. Yeah. Aku pasti tuh, terutama abangku kalau udah pulang itu mie gomak dulu baru ayam. Nah kalau aku pulang ayam dulu baru mie gomak. Nah kalau empaknya pulang ya sesuai kesepakatan. Karena kami 4 merantau semua, jadi tinggal mama bapak di rumah picisan terus. Berarti itu yang paling dirindukan ya? Iyalah, itu tradisinya. Dan kalau masakan kampung ya? Terus kalau semisal udah kumpul di kampung, bukan deh di kampung, ya di kampung lah, itu dingin, Dolok Sanggul kalau teman-teman tahu. Mamaku itu sering buat arang.
untuk menghangatkan ruangan. Jadi itu dibawa ke ruang keluarga, kita pakai selimut yang tebal bareng, ngobrol hahihi gitu, sampai tiduran di situ semua. Terletak di situ. Gitu. Itu aku suka tradisi itu in my family. Kalau aku tradisi di kampung itu yang paling ya memang ada tradisinya, tapi tradisinya ini nggak kayak rutin, tapi hal yang paling yang kurindukan itu adalah dua barang. Itu kayak di dalam satu meja, terus mau ngapa-ngapain, tiap kita anak-anaknya itu pasti dipanggil satu-satu. Ya, gitu, siapa namanya? Aduh, gitu kan. Jadi itu dipanggilin, bahkan sampai ketika mama masak sesuatu, itu kalau teman-teman tahu ya, itu pengelongor, bahasa Indonesia apa sih Bang? Pengelongor, limi-limi, yang warna hijau ya? Ya dari ubi lah, dari ubi apa singkong, limi-limi, terus yang nasi warna coklat wajib ya. Nah itu mama aku dulu rutin loh. Jadi ketika dia masak, kami main-main sampai kadang jam 9, jam 10 malam. Itu setelah selesai dia masak, dia akan manggil, terus itu langsung dibagi, ambil piring, udah ini makan, doa, udah selesai. Nah itu yang paling menurut, karena setiap kali mama masak hal-hal yang kayak kita senang kan, kayak limi-limi kalau teman-teman tahu ya, terus wajib tadi itu enaknya harus kayak di Eropa mana ada yang kayak gitu, bahkan di Indonesia aja belum tentu semua gitu kan. Cuman mama pintanya di situ gitu, dan itu yang paling aku rindukan. Ketika udah kita selesai main, udah kayak apa lompat-lompat, lari-lari atau petak umpet gitu kan, tiba-tiba 3 anaknya dipanggil terus makan bareng. Itu yang paling kurindukan, dan itu tradisi yang aku suka gitu. Tradisinya itu kumpul makan bareng, bareng. Itu sih. Oke. Next, pertanyaan berikutnya. Bagaimana keluarga kamu mengungkapkan cinta dan kasih sayangnya? Kalau keluargaku itu saling peduli dan saling bergantung satu dengan yang lain. Mungkin di semua tempat kali ya, kalau cara bapak sama cara mama itu untuk menunjukkan sayangnya itu beda. Nah untuk anak pun, untuk anak perempuan sama anak laki-laki mengungkapin rasa sayangnya juga beda ya? Ya beda lah. Jadi untuk garis besarnya ya saling peduli dan saling bergantung satu dengan yang lain. Sama kayak aku yang bergantung sama bangku, apa-apa ngadu sama bangku. Aku kayak gini, bla 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 bla. Nah yaudah kayak gini gitu. Itu sih, saling peduli dan saling bergantung satu dengan yang lain. Ya kalau aku sih sama sih ya. Jadi ya saling peduli dan kasih sayangnya nggak pernah berubah sih. Akan selalu kayak ditanya, bahkan kalau mama nelpon udah makan belum gitu. Dan kira-kira udah gimana di sana, sehat. Itu kepedulian yang selalu sih. Tapi yang paling mengena itu apa? Kasih uang. Aku dulu Kak, waktu mama dikasih uang SMA masih biaya 2.000 sih dulu ya. Kuliah, jadi mama ini yang paling kayak cintanya itu ya sampai sekarang. Bahkan bapak juga yang udah masih sakit sama aku aja gitu. Nampak kan kau anak emasnya ya? Bukan, karena memang ada hal-hal yang mungkin ya paling busuk dan paling apa namanya, kayak
kalau kenapa-kenapa aku yang lebih khawatir. Itu sih. Nah, kenapa itu sih yang buat kayak kasih dan sayangnya yang kayak susah kita dapat. Nggak ke semua anak lah bilang. Nah, kalau ke semua anak sih ya sama-sama peduli. Iya, ngerti. Cuman ada hal-hal yang mungkin kayak bapak karena lebih sama aku doang ya, dan sama mama juga yang sering berantem, yang paling jugul lah ya kan, tapi ya paling gampang untuk dibicarain, dan aku orang yang paling gampang buat mereka untuk ketawa gitu, jadi kayak susah, jadi kasihnya itu ya itu sih. Oke. Pertanyaan selanjutnya, adakah yang ingin kamu sampaikan kepada kedua orang tuamu? Nah, ini agak apa ya? Aduh, mak pak. Kalau semisal nih kedua orang tua ada di depan, mungkin kalau di depan pun nggak yang berani ngomong gitu ya kan. Cuman ya bayangkan aja lah, imajinasikan kalau kedua orang tua itu, kalau kedua orang tua itu ada di depan. Iya. Mak pak, makasih ya. Sudah sabar ketika aku masih belajar, sabar ketika aku masih berjuang. Ya tetap didoakan, terus kayak disupport lah, biar jangan agak apa ya istilahnya, mendele lah kalau untuk kita orang Batak, agak mendele yang frustasi. Frustasi Iya, mendele itu frustasi. Nah itulah, nggak mendela yang hidup ini gitu, ya kan. Jadi sabar ya mak pak, ketika masih berjuang nih. Jadi semoga kedepannya itu ya, apa yang direncanakan, apa yang diharapkan, ya Tuhan izinkan terkabul gitu. Tetap minta hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan, dan panjang umur, sehat selalu, bahagia selalu, dan bersuka cita selalu. Amin. Kalau aku dibilang yang ingin ku sampaikan kepada orang tua adalah sabar sih. Karena kondisi sekarang ini yang masih kehidupannya memang tidak lagi kayak membutuhi kebutuhan kita, udah bisa kayak bertanggung jawab sendiri sama kehidupan sendiri kan. Tapi harapan orang tua adalah harapan yang kayak sampai kapan lagi lah gitu, umur udah tua gitu, udah makin tua, mumpung masih hidup kapan. Nah kalau aku ingin sampaikan sabar mak, semua ada bintangnya sih. Bintangnya tuh waktunya. Iya, maksudnya ada waktunya, itu kayak setiap manusia itu pasti ada progres yang kayak signifikan. Dia itu lagi di puncak. Nah di puncak itu kan bintang. Nah semua kan ada bintangnya sih. Ada masanya. Ada masa kita di bawah, ada masa kita di atasnya. Itu sih. Jadi yang bisa aku sampaikan satu kata aja sih, sabar. Ada waktunya. Gitu. Oke, pertanyaan berikutnya apa sih? Oh, memori masa kecil apa yang hingga sekarang kamu selalu ingat? Oh ada. Waktu 17 Agustus aku udah pernah ceritakan. Apa itu? Jadi banyak bos. Jadi dulu waktu 17 Agustus itu masih belum sekolah ya. Nama bapak aku nggak ada uang. Jadi kalau kita 17-an di kampung kan kumpulnya di tanah lapang ya. Jadi bapakku lagi ada uang. Jadi bapakku ngakalinya diajak aku sama abangku ngambil ikan. Ikan apa? Ikan pora-pora dulu. Sekarang udah nggak ada. Pora-pora iya. Udah nggak ada itu sekarang. Jadi pergilah kami kebetulan di ladang itu ada apa sih namanya? Yang di pinggir-pinggir ladang itu apa sih? Parit ya? Iya, paritnya. Ada paritnya. Nah di situ kebetulan ada ikan pora-pora ini. Jadi disuruh aku sama abangku nangkapinya. Jadi kita nggak kepikiran lagi ke 17-annya kan.
Jadi kita dapat banyak, ada kepiting air tawar, ada ini manis-manis gitu. Jadi bawa pulang, mamaku lah yang masak. Terus itulah perdana mamaku sama bapakku masak sup Batak sama kami. Jadi sup Batak itu ada bawang bataknya, ada tomatnya, ada bawang merah, ada cabenya. Tapi itu nggak dimasak nggak ada sentuhan minyak sama sekali, dan nggak ada sentuhan micin sama sekali. Jadi garam tok. Jadi itu air, terus dimasukin semua bumbu, terus dibuat garam. Terus kita makannya itu pakai singkong. Nah itu, jadi enak. Enak ya. Singkongnya warna kuning lagi. Sekarang jarang banget itu bakwan dengan air ketum. Ya itulah. Oh iya. Yang kuning itu enak banget. Jadi ya itulah yang aku ingat memori masa kecil. Sama kalau dulu masih sering duduk di sini bapakku. Oh di apa namanya itu? Nah, kalau kita orang Batak bilangnya di tubuh. Oh gitu. Bahasa Indonesianya? Itu ya. Nggak tahu. Jadi isinya ya apa sih, digendong tapi di atas ya, bukan digendong. Nggak digendong itu. Itulah. Itulah. Nanti kita cari. Atau bisa dijawab sendiri ya. Cuma yang komen lah, boleh lah. Biar kita nggak penasaran lah. Oke. Kalau aku ya masa kecil itu bermain sih. Itu kadang ini lucunya ya, di kampung kami itu kan masih bisa dibilang kampung yang anak-anaknya paling banyak. Karena di kampung itu rajin buat anak ya. Memang karena dulu sambal itu dingin. You know what I mean? Oke. Jadi kadang satu keluarga itu punya anak 7, 6, 12 gitu. Jadi di kampung kami itu terkenal anak-anaknya banyak gitu. Nah, masa dulu ketika belum ada gadget, belum ada kayak komputer yang bisa dipakai anak-anak main game, itu kita pakai waktu itu ya main-main sih. Jadi waktu dulu kan kita kecil sudah memang bantu orang tua ya. Kalau aku dulu nyambi rumput, terus ke ladang lah. Jadi pulang sekolah, makan, istirahat bentar, pergi ke ladang, pulang jam-jam 5 atau jam 6. Nah, dari jam 6 setelah pulang dari ladang itu kita memanfaatkan waktu untuk main-main gitu. Gak istirahat gitu kan. Kalau sekarang itu kayak kita udah gede, capek ya udah istirahat gitu. Kalau dulu paling sukanya main-main. Nah, main permainan kita itu ketika, apalagi yang paling enak itu yang ingat yang ada waktu terang bulan itu kayak nangkap orang itu. Jadi permainannya kami ini orang kaya ya bapak ya oma ya oma. Oh gitu ya, ya oma ya bapak ya. Nah terus kami ini orang miskin ya. Nah itu baju kami compang camping ya bayangin oma lah, ya oma. dibagi kelompok gitu, dan itu kayak bulian yang gak menyakitkan hati gitu, tapi kayak membuli itu untuk kesenangan sesama. Itu permainan yang paling aku suka. Sama permainan satu lagi petak umpet yang kadang mungkin sampai jam 1 subuh. Iya, tukar baju. Tukar baju. Enggak, kami itu karena di kampung itu aman aja ya, nggak ada takut. Kita lah kecil nggak, mana ada takut jam 1 malam. Kita tidur di pohon pun nggak takut. Jadi petak umpet ini harus dicari orangnya sampai dapat, terus sampai dibilang gitu, terus di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Kadang ada 1, 2, 3, 10 gitu. Nggak semua gitu. Nah itu kan harus dikejar gitu. Nah tapi kita ngakalinya ya sampai ke atas pohon. Gak dicari orang tua? Ya nggak dicari. Memang waktu kita main-main itu udah tahu gitu. Meskipun orang tua itu melarang jangan terlalu lama, tapi memang karena di kampung itu aman ya, dan nggak ada kayak rasa takut gitu. Istilahnya kebal lah dengan hal-hal ada hantu itu, kebal itu. Makanya kita bisa sampai main-main jam 1 sampai 1 pagi. Tapi ya itu jangan kalau untuk yang sekarang jangan ditiru seperti itu gitu kan. Kalau dulu kan memang karena kebebasan itu, dan
ya memang bahagia sih, gak bisa dibilang kita itu masa kecil suram, enggak, justru bablas gitu masa kecilnya itu. Dan itu yang paling aku ingat sampai sekarang, tapi aku rindukan juga gitu. Rindukannya karena nggak ada yang melanjutkan, generasi yang di bawahku nggak ada yang melanjutkan seperti itu. Jadi kayak luar biasa ya, kayak di kesempatan itu, di umur yang sekarang, mengingat masa kecil itu yang begitu menyenangkan, mengasihkan, nggak bisa tergantikan sih. Padahal kita lihat sekarang masa kecil ya main handphone, main Facebook, gadget, ya agak gimana ya kan. Nah itu sih kalau aku. Okay, next. Jika kamu menjadi orang tua, hal apa yang pernah terjadi padamu dan tidak ingin kamu ulangi pada anakmu? Ini kayak apa, ajaran lah ya. Enggak ajaran ya tergantung kamunya. Kalau kamu jadi orang tua, hal apa yang pernah terjadi padamu dan tidak ingin kamu ulangi pada anakmu? Apa? Kalau aku sih cara bicara. Karena mamaku orangnya tegas dan keras. Jadi sometimes menyampaikan sesuatu itu kayak sinyal. Sakitnya dulu sampai kok gitu, kayak ulu hati lah, kayak disayat-sayat gitu karena perkataannya. Jadi aku masih belajar untuk tidak mengulangi hal yang demikian kelak nanti sama anakku. Kalau aku sih ya pasti sama juga sih, cuman yang lebih kalau aku pribadi yang ngalamin juga dari orang tua ya, ketegasan itu penting. Tapi satu hal, perlu juga anak kecil itu untuk menambah wawasan dan relasinya. Nah aku dulu kurindukan adalah les, tapi orang tuaku ya karena memang di situ masih keuangan orang tua nggak cukup ya kan. Nah justru itu nggak pernah dikasih les, makanya aku kesal ketika aku juga minta untuk les yang lain kayak untuk belajar, karena aku pernah dibully sih. Jadi aku pernah ingin mendapatkan latihan kungfu itu, tapi karena keuangan orang tua gak ada, ya itu yang paling buat aku kayak kesal, nggak bisa untuk membela diri kita gitu. Jadi kayak bahan bulian itu ke kita gitu. Aku waktu yang ngerasain itu waktu SMP, dan sampai sekarang tuh agak dendam sih. Ya itu nggak boleh ya teman-teman ya. Nah, maksudnya dendam ya cukup sampai di masa-masa SMP-nya aja gitu. Karena aku memang ngalamin SMP tuh sering disuruh-suruh, dan juga ngalamin yang namanya pembulian itu kayak pantat kita yang ditentangnya lah, terus kayak dia domba gitu. Nah, itu yang buat aku kayak sekarang itu pengajaran sama anakku, ketika aku tidak ingin anakku nanti kelak mengalami seperti itu gitu. Karena itu sesuatu hal yang membuat mental anak down. Di samping itu juga perlu anak itu dikasih kayak pengetahuan lain dari segi pelajaran, kayak belajar bahasa Inggris, matematika di luar daripada sekolah, biar itu dapat. Karena dari sekolah mungkin jenuh ya kan, tapi ketika di luar dapat gitu. Itu sih kalau aku. Okay. Next kita Itu masakan apa? Oh ini masakan apa yang kamu buat? Oh ini tentang masakan nih. Masakan apa yang membuat kamu selalu merindukan keluarga dan ingin pulang ke rumah? Kalau aku bubur kacang hijau mamaku. Jadi itu spesial. Kenapa? Karena dimasak hanya di Minggu pagi. Jadi kayak kesannya nggak bosan ya? Iya. Jadi udah gitu. Pinter ya?
Kalau dulu orang masak bubur kacang hijau itu santannya dipisah. Kalau mamaku dicampur. Dan orang gulanya kadang gula pasir ya, gula putih ya. Kalau mamaku gula merah. Gitu. Jadi kayak memang agak beda gitu. Jadi enak, ada cita rasanya khas. Dan itu nggak pernah aku temui dimanapun kecuali di masakan mamaku gitu. Mungkin karena dimasak pakai hati kali ya. Jadi gitu masak. Ada kayak bumbu tambahan dari kampung nggak? Ada. Jadi langsung dibagi. Kalau pagi-pagi bangun pagi di hari Minggu itu kayak semangat. Kenapa? Ada bubur kacang hijau. Mama masak bubur kacang hijau. Jadi kita bangun, terus cuci muka, terus ganti baju, beresin adik juga, terus makan bubur kacang hijau, terus minta uang pergi sekolah minggu deh. Kalau aku dulu itu masakan yang paling aku suka itu adalah libi-libi sih. Itu masakan ciri khas mama itu. Persis yang apa aku bilang di awal tadi ya, tentang kayak yang kerinduanku dari keluarga, jual barang. Nah, kan aku sampai ke libi-libinya. Nah, itu masakan yang ciri khas mama lah, dan artinya dia pintar mengolah itu. Mau dibuat orang lain pun, tapi rasanya beda. Nah, itu persis tadi dari tangan-tangan orang yang terampil itu susah gitu kan. Nah tapi kalau sekarang itu masakan yang kedua ketika aku pulang beda lagi sih. Itu masa kecilku yang aku suka ya. Tapi yang kurindukan sekarang itu adalah arsik sih. Arsiknya di kampungnya itu enak gitu. Jadi aku nggak dapat dimanapun, karena memang udah kita sukai dan itu kayak rasanya udah melekat di lidah kita. Ya persis kayak bubur tadi yang mungkin udah sering dan ciri khasnya itu udah kita kenali, ya itu yang paling kita rindukan. Aku itu arsiknya mama sama kakak itu beda. Di sini makan arsik agak lain sih, ada kurangnya lah gitu. Terus garamnya juga kurang pas. Ya itu sih arsik sih, itu makanan Oke, pulang nanti harus kemakan lagi. Sama satu lagi, rendang kuda. Itu yang paling, itu jangan sampai ketinggalan lah. Rendang kuda. Dan itu masih ciri khas kampung kita ya, Dolok Sanggul, kuda, rendang kuda. Nah, mama sama kakak itu paling bisa bikin kita nggak lupa dengan rasanya. Empuknya juga dapat. Kalau daging kuda kan dimasak kan keras. Nah, mereka bisa ngolahnya itu kayak di rumah makannya Dolok Sanggul lah gitu, yang ada rendangnya. Tapi ini ada ciri khasnya lah. Itu sih yang aku rindukan. Arsik sama ikan mas. Arsik sama ikan mas. Arsik sama rendang. Daging kuda bilang lah. Nah, rendang kuda, arsik dan mas. Itu. Oke. Next. Kita nyampe di pertanyaan, yaitu pertanyaan tentang masa lalu, sekarang, dan masa depan. Ini udah kayak tenses ya, kayak tenses simple present, past tense, sama future. Pertanyaan. Oke, kita masuk pertanyaan yang pertama. Apa titik tertinggi dan titik terendah yang pernah kamu alami dalam hidupmu? Kalau aku, titik tertingginya when I graduated from my college ya. Dan aku tamat itu di waktu yang tepat. Maksudnya waktu yang tepatnya itu 4 tahun gitu. Titik tertinggi ini Gak lebih, gak kurang gitu. Dan setelah itu dapat pekerjaan dan ya mungkin my parents proud of me. Ku harap gitu mereka bangga. Tapi ya gak lama juga. Kalau titik terendah itu ketika sakit sampai operasi dan itu di perantauan. Dan we don't have nobody lah yang bisa kita minta tolongin gitu. Karena namanya di perantauan, fighter sendiri, BTL lah, batak tembak langsung.
Tapi perantauannya itu agak-agak ya gimana lah, berjuang sendiri gitu. Itulah yang aku alami. Jadi kalau misalnya ditanya lagi titik terendah, aku baru menyadari 2 hal. Ketika fisik lemah, ada 2 titik terendah orang. Titik terendah secara mental, titik terendah secara fisik. Kalau titik terendah pada saat itu adalah fisik, mental ikut down. Kalau pada saat itu mental yang titik terendah, fisik ikut down. Jadi keduanya itu harus balance memang gitu. Dan untuk membangkitkan itu, menarik lagi dari kekelaman titik terendah, bangkit lagi menjadi pribadi yang lebih baik lagi, it's not easy man. Itu nggak gampang. Kita butuh orang-orang yang positive vibes di sekitar kita, keluarga yang selalu support, mendoakan, dan juga tetap dekatkan diri sama Tuhan. Itu sih kalau dari aku pribadi. Thank you guys. Kalau dari kamu? Kalau aku sih nggak ada titik tertinggi sih ya. Dan nggak ada titik terendah? Atau titik terendah terus? Iya, titik terendah. Kalau aku titik terendahnya adalah tentang sakit juga, tapi ada dua kali mengalami titik terendah sih. Satu ya, aku pernah kecelakaan waktu kelas SD, dan itu kayak mimpiku yang sampai sekarang mungkin karena aku hobi bola ya Dia penyesalan. agak menyesal sih, karena dulu itu termasuk bisa main bola, tapi karena mengalami kecelakaan itu ya berkurang lah. Dalam artian sudah ada ketakutan, karena memang kaki udah arjen di situ kan. Tapi saking cintanya dengan bola ya masih tetap sampai sekarang sih, makanya nggak trauma gitu kan. Tapi karena dari kecelakaan itulah salah satu hal yang membuat aku kayak, kalau semisal aku nggak kecelakaan mungkin akan bisa kayak pemain profesional. Kita nggak tahu ya kan. Jadi Argentina gitu. Enggak juga. Di klubnya Argentina. Enggak Spanyol. juga. Ya beda lah, masa main di negara. Oh, sepupunya Ronaldo. Suruhan bola. Atau bestinya Messi. Tapi profesional. Tapi yang dan kedua adalah titik terendahnya adalah ketika bapak sakit. Ketika bapak sakit itu betul-betul ngalamin down sih, dan itu yang kayak titik terendah yang dimana waktu itu terkuras ke sana semua, dan keuangan keluarga juga di situ urgent banget sih, dan keselamatannya bapak ya banyak doa lah. Itu paling terendahnya di umur yang kayak udah ngerti nih, udah ngerti, kayak pikiran kita udah makin didewasakan dengan keadaan gitu. Itu sih terendah. Oke, next. Jika kamu diberi kesempatan untuk meminta maaf kepada seseorang dari masa lalu, siapakah orang itu? Kalau aku sih Nobody lah kalau orang bukan nanti ya, oh iya. Enggak lah. Nobody lah. Nobody ya. Kalau aku sih ke adikku. Kenapa tuh? Yang paling bontot dua-duanya. Pernah gak sih kamu mengalami kayak kamu rindu sama seseorang, tapi orang yang kau rindukan ini sebenarnya ada di depanmu gitu loh. Tapi kau kayak rindu sama dia di waktu dia umur kecil gitu loh. Dulu waktu adikku masih kecil, masih aku yang jagain mereka. Karena tingkahku, aku harus pergi karena unsur penasaran sih sebenarnya. Jadinya aku tinggal di rumah keluarga. Aku tinggalin lah adikku yang gue ini di rumahnya, di rumah orang tua gitu. Jadi kayak aku nggak ada lagi main bareng sama mereka, nggak ada lagi apa sama mereka gitu. Walaupun sebenarnya dulu waktu kecil berantem terus ya, tapi tetap aja rindu gitu. Aku rindu sama adikku yang udah besar. Aku rindu sama dia ketika dia masih umur 2, 3, 4 tahun lah. Oh, berarti masih sampai 4 tahun. sampai 10 tahun lah aku rindu gitu. Karena sekarang udah kuliah
kalau dipeluk, dicium pun udah kayak begitu. Kalau dulu dia yang minta dicium, dia yang minta dipeluk gitu. Jadi kayak itulah sama beda lah ya. Sama yang perempuan itu kayak dulu mungkin sering berantem dan aku kayak main fisik lah, ibarat kata suka mukul apa gitu. Jangan ditiru ya guys. Itu gitu. Jadi kayak ada aduh, kok aku buat lah ya dulu kayak gitu. Kok aku buat lah ya dulu kayak gitu sih gitu. Jadi kayak sorry ya guys. Gitu aja. Iya. Minta maafnya ya, sorry guys. Kalau misalnya untuk kata-kata enggak sih. Kalau Oh, sekarang enggak ya. aku lebih kayak gimana memperbaiki tingkah laku lah sama mereka dua. Terus kayak selalu berusaha ada untuk mereka gitu sih. Itu jadi kayak bentuk implementasinya lah. Nah, dariku untuk kayak memperbaiki lagi biar one day nggak nyesal lagi gitu. Mumpung belum nikah nih tiga-tiganya, besok kalau udah nikah kan pasti udah susah lah, udah keluarga masing-masing gitu. Jadi kalau untuk sekarang selagi bisa ya sebisa mungkin diusahakan untuk tetap jaga hubungan lah. Begitu. Oke, thank you. Oke. Next. Aku toko yang baca nih. Aku aja deh. Kalau hari ini adalah hari terakhirmu denganku, apa kalimat yang ingin kamu sampaikan? Denganmu nih. Gitu. Kalau hari ini hari terakhirku dengan terakhirmu denganku. Apa yang aku sampaikan? Guys, bro, asik, bestie, chin, best, apa lagi ya? Hasian. Oke, thank you. Terus, ayo dong semangat. Oh, itu hari terakhir gitu. Iya, thank you ya. Terus semangat. See you on the top. Udah itu aja. Bahagia selalu. Udah itu aja. Gak usah bertele-tele lah. Udah itu semua apanya, conclusionnya. Ya, kalau aku, kalau hari terakhirku denganmu, ya yang aku sampaikan apa ya? Gak bisa langsung terungkapkan sekarang sih, karena belum kayak ngalamin masanya. Tapi kalau dari pemikirannya masih sadar, ya God bless lah, Tuhan berkatimu lah gitu. Karena sekalipun mau gimana ya tetap ya mendoakan orang, meskipun kita ada ngalamin entah sakit hati atau gimana ya tetap doa yang terbaik gitu sih. Kok ada sakit hati sama aku? Nah kan itu makanya bilang tadi, ketika kesempatan tadi hari terakhir lah denganku, ya paling itu ya doa terbaik untukmu kan gitu. Oke. Kalaupun sakit hati ya ada aja. Aku pun banyaknya sakit hatiku sama kamu. Oke, skip. Oke, dilanjut next. Siapa orang yang kamu sesali saat ini setelah mengenalnya? Kau. Why? Siapa orang yang kamu sesali saat ini setelah mengenalnya? Sesali sih. Aku tidak bisa jalan-jalan darimu. Bye-bye. Baik-baik banget sih lu. Enggak sih, enggak ada ya. Sejauh ini enggak ada. Karena orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitarku adalah orang-orang yang baik. Jadi dari setiap orang yang datang dan pergi dalam hidup itu selalu memberikan banyak pelajaran dalam hidupku. Gak ada tuh ada. Nggak ada. Gak ada tuh ada. Nggak ada. Ada sih satu. Siapa? Dia di Bali. Siapa itu? Pokoknya ada lah. Dia di Bali. Siapa itu? Ada, someone. Ya itu aja. Gak pernah cerita? Ya ada lah. Dia di Bali kayaknya itu. I don't know lah. Oke, ini kayaknya di luar daripada kamera. Nanti kita bahas guys. Aku harus nanya betul-betul ini. Oke, next. Kau siapa? Kalau aku nggak ada sih. Ada tuh ada. Nggak ada. Siapa orang yang kamu sesali saat ini setelah mengenalnya? Aku sih semakin didewasakan pemikirannya, ya siapa yang datang, siapa yang pergi,
itu kayak mendewasakan sih, kayak ada pelajaran. Mungkin di waktu masih pemikiran yang sempit, ya itu kayak sebuah penyesalan gitu. Tapi semakin didewasakan dengan keadaan, ternyata itu kayak memberikan kita untuk kekuatan sih, kekuatan di dalam hal pemikiran, tindakan. Itu nggak ada disesali sih. Jadi kalau ditanya siapa yang paling salah, nggak ada, sama sekali nggak ada. Oke. Next. Pernahkah kamu bertahan walau kamu tahu pada saat itu kamu akan berakhir disia-siakan? Enggak. Karena aku tipikal orang yang kayak memikirkan dari berbagai sudut pandang. Jadi kalau semisal di dalam satu relationship aku udah kayak oh nggak iya lagi ini nggak benar ini, ya aku akan ngambil tindakan, tinggalkan gitu. Ngapain dipertahankan kalau memang pada akhirnya kesia-siaan, tinggalkan aja, udah selesai. Itu sih. Kalau aku sih, ya namanya pengenalan nggak akan pernah berpikir kita disia-siakan sih. Dan aku belum pernah jumpa orang yang seperti itu gitu. Kalaupun ada, ya siapa juga yang mau bertahan gitu kan. Ya intinya kalau aku pribadi, jadikan segala sesuatu yang datang dan pergi itu pelajaran. Itu pelajaran berharga dan itu nggak ada bukunya sih. Buku hanya bisa teori, tapi praktek itu diri sendiri. ya tetap kita yang menjadi bagian dari buku itu gitu. Jadi sebisa mungkin dewasakan pikiran dengan siapapun yang datang, jangan berharap, jangan kayak memikirkan itu sebuah kesisian, tapi jadikan itu kayak dorongan untuk bangkit dan membuktikan kita itu siapa. Asik dalam. Itu. Oke, kayaknya itu adalah pertanyaan terakhir nih. Oke. Di pertanyaan tentang di sesi ini, di sesi yang pertama ini. Mungkin sekian dulu guys. Next time kita akan ini lagi. Oke guys. Buka lagi roomnya ya. untuk pertanyaan-pertanyaan seputar banyak hal. Dan teman-teman boleh sih kasih komentar kira-kira kita mau bahas apa. Kita mau bahas apa? Apakah tentang masa kecil yang aku sih lebih tertarik masa kecil, dan mungkin rencananya podcast berikutnya tentang masa kecil yang dialami oleh beberapa orang sih. Iya. Perlu tahu juga kan, kalau aku sih ya cukup bahagia. Nah, itu mungkin rencana podcast berikutnya. Jadi kalau ada ide-ide dari teman-teman yang nonton, ya boleh dikomentari lah kira-kira sesi berikutnya itu kita tentang apa. Oke guys, cukup sekian. Tetap pantau terus channel kita Bang Jantro di YouTube-nya. Bukan, apa sih namanya? Apa? Open the window. Oke. Nah,